One, two, three, four. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Orisa, NIM 2041050101026. Di sini saya akan menanggapi persentase Pak Wadud yang ada di YouTube. Pengertian perekonomian tiga sektor. Ekonomi tiga sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah, di mana perusahaan menjadi produsen, rumah tangga menjadi konsumen, dan pemerintahan yang menjadi subsidi barang dalam barang yang diperlukan dan bisa juga menjadi konsumen. Siklus perekonomian tiga sektor. Sistem perekonomian tiga sektor terdiri dari sektor rumah tangga, produsen, dan pemerintah. Campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan keseimbangan pendapatan nasional, diantaranya pungutan pajak akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengeluaran ke atas konsumsi rumah tangga, dan pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan hal tersebut menaikkan perbelanjaan agregat. Hubungan rumah tangga dengan perusahaan. Produsen berperan untuk membuat barang atau jasa. Untuk melakukan perannya, maka perusahaan membutuhkan berbagai faktor produksi yang dapat diperolehnya dari rumah tangga konsumen. Hubungan rumah tangga konsumen dengan perusahaan. Konsumen membutuhkan barang-barang yang diproduksi oleh produsen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan pemerintah dengan rumah tangga konsumen dan perusahaan. Pemerintah menjalankan perannya sebagai produsen dari aset-aset vital yang kemudian dibeli oleh rumah tangga dan konsumen perusahaan. Dan konsumen serta perusahaan tersebut membayar pajak pada pemerintah. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perekonomian tiga sektor, masing-masing sektor berperan sebagai produsen dan konsumen, dan terdapat arus uang dalam setiap transaksi yang mereka lakukan. Pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk tiga tujuan. 1. Ditabung dalam rumus S. 2. Membayar pajak dengan rumus T. Yang ketiga, membiayai konsumsi dengan rumus C. Dalam keseimbangan, berlaku persamaan dengan rumus Y sama dengan C plus I plus G. Sedangkan tiap tingkat pendapatan nasional berumus sama dengan Y sama dengan C plus S plus T. Syarat keseimbangan. Penawaran agregat dalam rumus AS sama dengan agregat demand sama dengan AD. Dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan LN, AS sama dengan Y. Sehingga pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan C plus I plus G sama dengan C plus S plus T. Apabila C pada tiap ruas dikurangkan, maka berlaku I plus G sama dengan E plus S plus T. I plus G adalah suntikan, sedangkan S plus T adalah bocoran. Pajak langsung dan tidak langsung. 1. Pajak langsung adalah jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Bentuk-bentuk pajak pendapatan itu ada 3. 1. Pajak regresif. Per persen pajak turun ketika pendapatan naik. 2. Pajak proporsional. Per persen pajak tetap untuk berapapun tingkat pendapatan. Yang terakhir, ketiga, pajak progresif. Per persen pajak naik ketika pendapatan naik. Efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Pajak akan menurunkan Y besar, D kecil atau sama dengan pendapatan disposable sejumlah T, sehingga Y besar, D kecil sama dengan Y besar min T besar. Karena Y besar, D kecil turun, konsumsi dengan rumus C dan tabungan dalam rumus S juga turun. Sekian dari saya, tanggapan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.